Anugerah Allah kami ada di awal bulan yang baru ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberi kami waktu, kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami sudah mengagungkan Engkau ya Tuhan, bermazmur bagi namamu. Kiranya setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Kini kami buka hati bagi kebenaran firman Allah. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu. Sucikan. Sehingga setiap perkataan dan kalimat yang diucapkan sungguh-sungguh berasal daripada Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di bulan yang ke-7 ini kita akan berbicara mengenai relasi yang sehat dengan Tuhan. Hubungan yang sehat dengan Tuhan. Firman pada hari ini di minggu yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, berjudul penyembahan yang berkenan kepada Allah. Membangun hubungan yang sehat atau relasi yang sehat dengan Allah, maka hal yang pertama yang harus menjadi perhatian serius bagi kita sebagai umat Allah adalah menyembah Dia. Bagaimana sebuah penyembahan yang kita naikkan kepada Allah dan persembahan atau penyembahan itu berkenan di hadapannya. Saudara-saudara, penyembahan yang ditetapkan oleh Kristus yang sangat berbeda dari model atau tipe penyembahan sebelumnya adalah apa yang disebut dengan penyembahan sejati. Kita dipanggil oleh Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Dia untuk menyembah Allah bukan dengan cara atau menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Musa. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Musa itu menetapkan fokus-fokus atau tempat-tempat tertentu dengan cara-cara khusus. Tetapi saudara-saudara, ketetapan yang ditetapkan oleh Kristus berbeda dari apa yang Musa pernah tetapkan dalam perjanjian lama. Penyembahan ibadah yang ditetapkan oleh Kristus mengandung sedikit saja yang berbicara mengenai perbuatan tubuh. Tetapi lebih menekankan kepada apa yang disebut digerakkan oleh kehidupan, yaitu kuasa dan kekuatan Allah. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24 firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang
tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Pola tata cara ibadah atau penyembahan sebelum Yesus mengucapkan ini difokuskan pada tempat-tempat tertentu, cara-cara tertentu. Ada kiblat-kiblat tertentu yang harus dibuat, yang harus diperhatikan di saat menyembah kepada Allah. Tetapi Yesus berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Juga dia berkata bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah yang berfokus pada satu tempat yang disebutkan di gunung ini ataupun di Yerusalem. Itulah pola cara ibadah atau penyembahan kepada Allah sebelumnya. Tetapi Yesus berkata, bukan dengan cara itu lagi. Tetapi Yesus memberikan cara yang tidak terfokus pada praktek lahiriah. Praktek lahiriah itu dari tata cara yang hanya itu yang dikedepankan. Tetapi Yesus melihat, memfokuskan jauh lebih daripada gerakan itu pada bentuk-bentuk ibadah yang melibatkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang, sehingga orang mengaguminya. Saudara-saudara, penyembahan yang berkenan kepada Allah seperti apa? Seperti apakah penyembahan yang dikenan atau yang berkenan atau yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan bersama-sama? Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penyembahan yang berkenan kepada Allah itu tidak bergantung pada tempat. Itu yang pertama. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Gunung ini juga Yerusalem itu berbicara mengenai tempat. Kalau sebelumnya mereka harus menetapkan satu tempat-tempat khusus yang dianggap kalau tidak di tempat itu mereka tidak berjumpa dengan Allah. Kalau tidak di tempat itu mereka tidak bisa menyembah Allah. Yesus memberikan kita cara yang berkenan, tidak bergantung pada tempat. Yang berarti saudara-saudara, dimanapun kita, tempat seperti apapun,
Tetapi kalau dari sana ada hati yang rindu dan meluap untuk menyembah Allah, maka penyembahan itu pun dikenan oleh Tuhan. Gereja Tuhan di masa sekarang kalau saudara lihat, mulai dari tempat yang sangat sederhana memang ada. Bahkan kadangkala kita merasa seperti tidak layak untuk disebut tempat ibadah. Di daerah-daerah terpencil tertentu itu seperti tidak layak. Tapi di kota-kota besar tempat-tempat ibadah didesain sedemikian rupa seindah mungkin. Tapi jangan pernah ada orang berkata bahwa di tempat yang sederhana itu, tempat yang kurang bagus itu, Allah tidak hadir. Tidak. Bukan pada tempatnya, tetapi lebih pada si penyembah itu sendiri, pada orang itu sendiri, yang melibatkan hatinya, yang melibatkan kerinduannya untuk menyembah Allah. Jadi saudara, dimanapun saudara berada, di sana saudara harus dan bisa melakukan penyembahan. Dan penyembahanmu itu dikenan oleh Allah. Saudara-saudara, penyembahan yang berkenan kepada Allah bukan berbicara tentang tempat. Lokasi penyembahan bukan syarat seseorang diterima penyembahannya oleh Allah. Artinya kalau tempatnya indah, tempatnya bagus, maka penyembahan orang itu diterima oleh Allah. Juga tidak. Sebagus apapun tempat kita beribadah, kalau hati kita tidak tertuju pada Allah, suara yang indah seperti apapun, maka penyembahan itu tidak berkenan kepada Allah. Hati kita, sekali lagi hati kita. Berulang kali saya menyebut dari mimbar ini dengan mengutip apa yang Alkitab katakan, bahwa Israel itu ibadah mereka pernah dicela oleh Allah. Dengan berkata bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Oleh sebab itu saudara, nyanyilah dengan sungguh. Sembahlah Tuhan dengan sungguh. Penyembahanmu jangan tergantung pada siapa yang memimpin engkau menyembah. Karena fokus penyembahan kita bukan pada manusia, tapi pada Allah. Mau siapapun. Sekali lagi, mau siapapun yang memandu saudara untuk menyembah Allah. Fokuskan hatimu. Bahwa penyembahanku, suaraku adalah untuk Allah. Penyembahan yang berkenan itu juga saudara-saudara bukan tentang sesuatu yang kita kerjakan secara rutinitas. Melainkan berkaitan dengan si penyembah itu sendiri. Dengarkan baik. Rekan-rekan para pemimpin pujian, camkan baik-baik ini. Bagi saya sebagai seorang hamba Allah, saya sudah bilang ini sama teman-teman. Mempersiapkan sebuah khotbah bagi saya hampir sama kesulitannya dengan mempersiapkan serangkaian ibadah, yaitu menyusun seperangkat lagu-lagu untuk dinyanyikan di sebuah ibadah. Tapi sebagian orang berkata, kenapa susah? Ya pilih aja 5 atau 6, lagu pertama lambat, kedua ini dan seterusnya selesai. Kalau hanya sebatas itu ya memang mudah. Sangat beda dengan sebuah lagu yang saudara persiapkan di keheningan atau dalam persekutuanmu dengan Allah. Sama seperti pengkhotbah harus merenung di hadapan Allah, di kaki Allah, tentang apa yang Dia sampaikan. Maka seorang pemimpin pujian pun harus berlutut tersungkur di kaki Allah. Kalau engkau bisa memainkan alat musik jauh lebih bagus sambil engkau menyembah Allah. Saya sebelum jadi hamba Tuhan dalam arti sebagai gembala, tugas saya sebagai seorang pemimpin pujian waktu muda.
Itu tugas utama saya. Saya masuk di ruang doa atau di satu tempat, saya ambil gitar dan di depan saya ada kertas dan pulpen. Saya menyembah, saya tulis. Setelah itu saya renungkan lagi, susunannya sudah tepat apa betul? Belum. Lalu setelah itu saya coba menyembah dan menyanyikan lagu itu secara sempurna sampai selesai. Sebab kalau tidak, sama saja kita mengajak orang untuk menyembah di mana kita juga sedang belajar bersama dengan mereka. Padahal namanya pemimpin, leader. Pemimpin itu artinya dia harus jauh lebih tahu. Makanya pemimpin pujian itu disebut sebagai guide sebenarnya. Ibarat seorang, kalau saudara pernah dengar menuntun orang disebut tempat wisata guide ya. Kalau orang itu tidak menguasai tempat itu, lalu ada orang baru datang, bagaimana dia menjelaskan itu? Ini apa. Kalau tidak dia akan bohong. Dia bohong, ini tempat peninggalan sejarah marga ini dulu seperti ini di sini. Karena orang yang datang itu tidak tahu, dia bilang luar biasa. Saudara tuntun turis misalnya pergi ke Pulau Samosir sana. Saudara tidak tahu apa-apa yang ada di sana. Tapi karena kebetulan orang ini orang dari luar, jauh dari Samosir, sebutlah dari benua yang sangat jauh sana. Dan saudara bilang di sini seperti ini, tinggal orang itu, wah good, luar biasa. Wah, sementara saudara bohong. Karena saudara pun tidak tahu. Dalam memandu memimpin orang untuk beribadah pun sama. Sekali lagi hati si penyembah itu. Itu sebabnya satu hal yang perlu ketika kita menyembah Allah. Mengajak orang menyembah, hati kita juga harus tertuju pada Allah. Mata hati kita fokus pada Allah. Dan mengajak orang untuk berkata, mari kita fokus bersama dengan Allah. Saudara-saudara, tempat, lokasi, bahkan sarana pun tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menyembah Allah. Yang kedua, penyembahan yang berkenan kepada Allah. Penyembahan kita itu akan dikenan oleh Allah kalau kita mengenal pribadi yang kita sembah. Pengenalan akan Allah, mengenal pribadi yang kita sembah. Yesus berkata kepada perempuan itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pengenalan kita pada Allah, pada pribadi Allah, itu menjadi tolak ukur atau pengaruh yang sangat besar. Pengenalan kita pada pribadinya akan mempengaruhi penyembahan kita. Seseorang akan menyembah Allah dengan kesungguhan dan hormat jika orang tersebut mengenal Allah yang disembahnya dengan benar. Kenapa saudara suka-sukamu menyembah atau pura-pura atau tidak konsentrasi? Karena saudara tidak tahu siapa yang kita sembah. Coba ya, manusia saja Pak, kalau ada orang-orang penting, pejabat-pejabat penting di situ, dia akan hormat luar biasa. Itu manusia Pak, sama dengan dia, hanya jabatan saja yang membedakan dia. Kalau ada pejabat-pejabat, misalnya di depan ini, sebuah pertemuan, ini pejabat-pejabat teras gitu. Saudara berani jalan-jalan di depannya? Enggak, kalau berjalan pun udah sampai luar biasa gaya kita, minta hormat. Itu baru manusia yang sama dengan kita. Hanya dibedakan dengan jabatan yang ada pada dia. Yang kita sembah itu adalah Allah. Allah yang kudus, memang dia roh adanya, tidak nampak oleh kasat mata kita. Kalau kita mengenal pribadinya sungguh-sungguh sebagai pribadi yang agung, mulia, kudus, luar biasa, dan tidak ada yang bisa disamakan dengan pribadinya. Dengar baik, caramu menyembah
akan berbeda. Tapi kalau saudara anggap pribadi yang kita sembah itu biasa saja, maka saudara pun akan melakukan penyembahan biasa-biasa saja. Kok menyembah Allah kok sambil melamun-melamun gitu ya? Heran. Orang berdiri, orang menyembah, buka mulut pun tidak. Kenapa? Engkau tidak sadar siapa yang sedang kau sembah. Bukan manusia, bukan pemimpin pujian yang kau sembah. Tidak sama sekali. Tapi Allah. Allah itu ada di sini, saya percaya. Sementara kita berkumpul di rumah Allah hari ini, percayalah Dia ada di sini. Amin. Karena firman Allah dengan jelas berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya harus melatih saudara, menuntun saudara, mengajar saudara untuk sungguh-sungguh beribadah. Kalau tidak, ibadah kita hanya sebuah formalitas belaka. Fokus dalam ibadah. Usahakan engkau beribadah datang pada Tuhan tidak terlambat sedetik pun. Kalau engkau hormati Allah. Tapi kalau ibadahmu hanya sebagai formalitas, supaya orang tahu bahwa kita orang Kristen di hari Minggu datang, engkau datang suka-sukamu. Ada satu gereja, teman saya juga hamba Allah di sana. Kalau orang lagi menyembah, gereja ditutup. Tidak boleh masuk. Selagi orang sedang menyembah, gereja ditutup. Pintu itu dikunci. Orang yang terlambat disuruh berdiri di belakang. Sebab kenapa? Ada orang yang lagi menyembah. Tiba-tiba engkau datang harus duduk di sampingnya. Lalu tergeser tangannya. Lalu dia buka lagi matanya. Lalu terganggu lagi dia. Saudara, apakah itu harus kulakukan di sini? Saya pikir tidak harus. Sadarlah. Usahakan. Ibadah itu adalah 0 menit sampai menit terakhir di mana kita memulainya. Itu rasa hormat. Saudara, sekali lagi saya kembalikan kepada saudara. Kalau saudara seorang pekerja di sebuah perusahaan, lalu ada bos di situ. Rapat dengan bos. Bosmu duluan datang. Engkau datang terlambat. Masih berani masuk dengan lenggang-lenggang kangkung suka-sukamu. Aduh, bos sudah datang di sana. Aduh, mati kita. Aduh, bos sudah masuk. Oh, sudah. Aduh, gimana ya? Kita sekali lagi itu manusia loh Bapak Ibu. Hanya dibedakan dengan jabatannya. Allah yang kita sembah itu Allah yang adalah kudus, mulia, dan roh adanya. Usahakan. Usahakan. Di gereja ini saya tidak pernah menunggu, saudara menunggu saya. Kalau saudara ingat, saudara tidak pernah menunggu saya di gereja ini. Tidak pernah. Di ibadah manapun. Tidak pernah saudara tunggu saya. Saya harus menunggu. Saya harus duluan datang. Itu saya kasih contoh. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena aku tahu. Ibadahku bukan sekedar. Supaya nampak. Oh tidak. Aku tahu siapa yang kusembah. Allah. Yang mulia. Allah yang kudus. Allah yang agung. Hormati dia. Hormat kita dalam ibadah bukan pada manusia. Bukan pada siapapun. Tapi pada Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika perempuan Samaria semakin mengenal Yesus yang disebut dalam perikop ini. Semakin mengenal Yesus. Maka dia semakin percaya apa yang dikatakan Yesus. Dan dia dapat menceritakan tentang dia, tentang Yesus kepada orang lain. Dia bersaksi tentang siapa yang dia kenal itu. Dan Alkitab berkata banyak orang yang percaya kepada Yesus oleh karena kesaksian si wanita ini. Tapi sebelumnya apakah seperti itu? Tidak. Dia tidak mengenal siapa Yesus. Tapi setelah dia berjumpa mengenal Yesus, berubahlah seluruh konsep berpikirnya. Berubahlah semua caranya dan berubahlah juga hatinya. Ingin mempersembahkan dan ingin memperkenalkan orang datang pada Yesus. Sejauh mana pengenalan saudara tentang pribadi Allah yang kita sembah? Sejauh itulah sikapmu dalam beribadah pada Allah. Kalau saudara anggap dia biasa, pribadi yang biasa, maka engkau juga akan memperlakukan dia biasa.
Kalau saudara anggap dia pribadi yang luar biasa, agung, kudus, dan mulia, maka engkau juga akan memiliki rasa hormat yang luar biasa pada Allah. Haleluya. Yang terakhir, penyembahan yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, Alkitab berkata ayat 24, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan ayat itu. Dalam roh dan kebenaran. Disebut rohnya yang berikut itu huruf kecil, bukan Roh Kudus. Tapi Allah itu adalah roh ini. Orang yang menyembah Allah yang adalah roh ini harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi rohnya bukan Roh Kudus lagi. Apa yang dimaksud dengan roh itu? Seringkali orang menafsirkannya memiliki pengertian yang salah menurut saya mengenai ayat ini. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dia pikir menyembah Allah dengan berbahasa roh. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi bolehkah kita menyembah Allah dengan bahasa roh, dengan bahasa roh kita? Oke, bagus. Tapi jangan sekali-sekali. Jadikan ayat ini dan berkata, mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari semua berbahasa roh. Salah. Dalam roh yang dimaksudkan adalah menunjukkan tingkat di mana terjadi penyembahan yang benar. Karena roh itu, Bapak Ibu perhatikan. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh, jiwa, tubuh. Kalau dibuat lingkarannya itu yang paling dalam itu roh, lingkaran kedua itu jiwa, lingkaran ketiga itu apa? Tubuh. Alkitab yang bilang bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jangan-jangan yang kita selama ini menyembah itu hanya di dua ini. Apa itu? Jiwa dan roh. Jiwa dan tubuh. Tubuh dilihat-lihat orang, wah angkat tangan itu tubuh. Oh luapan, berteriak, menangis. Oh itu bisa karena apa? Jiwanya, perasaannya. Tapi haruskah kita melibatkan semuanya? Harus. Maka disebut dalam roh, dengar baik, simak. Sekali lagi yang paling dalam diri manusia itu rohnya, jiwanya, lalu tubuhnya. Maka penyembahan yang dikenan oleh Allah adalah penyembahan yang mengalir dari bagian hidup kita yang paling dalam, yaitu roh kita itu sendiri. Dari roh kita itu sendiri. Bukan hanya tubuh, bukan hanya perasaan, emosi kita. Perlukah melibatkan semuanya? Harus. Tapi jangan fokus di nomor di tubuh dan jiwa. Maka Alkitab berkata, harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Seseorang harus menghampiri Allah dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan rohnya yang diarahkan oleh kehidupan dan tindakan Roh Kudus. Roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Dan roh kita itu dituntun oleh roh Allah. Dan penyembahan kita itu dituntun oleh Roh Kudus. Ini yang saya sebutkan tadi, kesulitan-kesulitan kita ketika kita harus memandu, memimpin orang, memimpin jemaat untuk menyembah. Tidak boleh hanya melibatkan tubuh. Tidak boleh hanya melibatkan jiwa. Mari saudara-saudara kita memuji Tuhan. Mari kita berdiri, mari kita bertepuk tangan. Itu semua diantara tubuh dan jiwa. Makanya saudara-saudara dari rumah persiapkan. Persiapkan apa? Hidup kita. Supaya kita bisa masuk dalam penyembahan yang dikenan oleh Allah. Dalam roh. Lalu yang kedua disebut dalam roh dan kebenaran.
Kebenaran itu saudara-saudara harus kita pahami itu adalah ciri Allah. Kebenaran itu juga hakikat daripada Roh Kudus. Kebenaran itu juga merupakan inti Injil. Kenapa disebut demikian? Allah itu benar. Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam kebenaran. Firman itu kebenaran, tidak ada kesalahan di situ. Berarti saudara-saudara, kalau disebut kita harus menyembah Allah dalam kebenaran, maka kita harus menyembah Dia dalam ketulusan, bukan dibuat-buat, bukan overacting. Tulus. Allah tidak hanya menuntut batin dalam penyembahan kita, melainkan juga harus ada kebenaran dalam batin. Artinya dengan tulus setiap kata yang kita persembahkan. Ketika saudara berkata, Bapa, Engkau baik. Memang dia tulus mau mengungkapkan dia baik. Dan dia sungguh-sungguh mengalami, merasakan kebaikan Allah. Sehingga dia berkata, Bapa, Engkau baik. Penyembahan harus dilaksanakan menurut kebenaran Bapa yang dinyatakan dalam anaknya dan diterima melalui Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, tidak mudah. Saya pun yang kutakuti itu, jangan sampai Allah bilang begitu sama kita. Kamu menyembah Allah, menyembah aku hanya dengan bibirmu, dengan mulutmu, hatimu jauh daripadaku. Saya sangat takut sekali itu. Takut sekali, Pak. Semoga saudara juga punya ketakutan yang sama. Atau saudara enggak takut? Saya takut. Jangan sampai suatu saat Allah bilang begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saudara sudah datang jauh, berkorban waktu, tenaga, uang dan lain sebagainya. Tapi pulang dari gereja Tuhan bilang, aku tak suka ibadahku. Saudara-saudara, kita mencari perkenanan Allah. Oleh sebab itu, penyembahan yang dikenan atau yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, tidak bergantung pada tempat. Dimanapun saudara berada, di tempat kerjakah, di jalankah, di tempat sepikah, di tempat keramaiankah, di tempat yang kurang nyamankah, kita dapat menyembah Allah dari roh kita mengalir kepada Allah. Kedua, penyembahan yang berkenan kepada Allah. Kita harus sungguh-sungguh mengenal pribadi Allah. Pribadi yang kita sembah itu. Sebab pengenalan kita pada pribadinya akan mempengaruhi penyembahan kita. Terakhir, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya percaya sesuai dengan firman ini, penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami terus untuk hidup seturut dengan kehendak. Bukan perasaan kami, bukan ide kami, tapi sesuai dengan konsep Allah. Secara khusus pada hari ini kami diajar untuk mempersembahkan penyembahan yang berkenan kepada Allah. Kami sangat merindukan itu Tuhan. Sehingga Engkau berkata, penyembahanmu, hai anakku, telah menyenangkan hatiku. Oleh sebab itu Engkau mengajar kami supaya tempat, sarana tidak mempengaruhi kami menyembah Allah. Kami mengenalmu sebagai pribadi yang agung dan mulia. Biarlah kami menghormati Engkau lebih lagi. Dan mampukan kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang tulus yang mengalir dari roh kami. Dan sesuai dengan kehendak, yaitu firman Allah yang adalah kebenaran. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Amin.